قوات المقاومة جاهزة للالتحام. Kematian Sayyid Hasan Nasrallah tak membuat Hizbullah tiba-tiba menyerah. Pasalnya, organisasi politik dan paramiliter dari kelompok pejuang Islam yang didirikan pada tahun 1982 di Lebanon ini telah bersumpah untuk melanjutkan pertempuran. Mereka mengklaim masih mempunyai ribuan pejuang, banyak di antara mereka adalah veteran perang di Suriah dan menuntut balasan atas kematian pemimpinnya. Nah, berikut ini serangan besar-besaran atas tewasnya pemimpin Hizbullah. Pemimpin kelompok pejuang Hizbullah yang bermarkas di Lebanon sekaligus kelompok milisi sokongan Iran, Sayyid Hasan Nasrallah, tewas dalam serangan udara Israel di markas bawah tanahnya di bawah sebuah bangunan perumahan di Beirut, Lebanon pada Jumat 27 September 2024 lalu. Sehari setelah peristiwa yang bikin pilu ini, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan kematian Nasrallah ke khalayak. Hizbullah pun mengonfirmasi bahwa Nasrallah yang telah memimpin kelompok tersebut selama lebih dari 30 tahun dan merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Lebanon telah tewas. Jet tempur milik Israel menyerang tempat persembunyian Nasrallah di Dahi, daerah pinggiran selatan ibu kota Lebanon. Nah, menurut sumber keamanan di Lebanon, serangan udara Israel mengakibatkan serangkaian ledakan besar yang meninggalkan kawah dengan kedalaman minimal 20 meter. Serangan tersebut juga diikuti oleh serangan udara tambahan, bahkan ledakan besar yang berlangsung menerangi malam, dan serangan lebih lanjut menghantam area tersebut pada pagi hari. Jadi sangat memungkinkan jika Nasrallah tewas dari persembunyiannya yang sudah bocor dan diketahui pasukan pertahanan Israel. Selama bertahun-tahun Nasrallah memang tak terlihat di depan publik karena kekhawatiran akan dibunuh oleh Israel. Namun pembunuhan Nasrallah tentu saja menandai eskalasi signifikan dalam konflik antara Israel dan Hizbullah yang telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir, yang memicu kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat meluas menjadi perang regional. Dan terbukti pada Selasa malam 1 Oktober 2024 lalu, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menyatakan serangan ratusan rudal ke Israel adalah respon atas pembunuhan 3 tokoh utama yang bersekutu dengan Iran, termasuk Hasan Nasrallah, pemimpin Hizbullah. Nah, Nasrallah sendiri menjadi pemimpin Hizbullah pada tahun 1992 kala ia masih berusia 32 tahun. Setelah pendahulunya Abbas al-Musawi tewas terbunuh dalam serangan helikopter Israel. Dan setelah puluhan tahun memimpin Hizbullah, Nasrallah pun tewas dibunuh. Hizbullah menggambarkan Nasrallah sebagai martir suci dan bersumpah untuk melanjutkan perjuangannya melawan Israel. Ia termasuk di antara beberapa pejuang Hizbullah dan seorang komandan senior Iran yang tewas dalam serangan pada hari Jumat di akhir September lalu. Hizbullah pun berjanji kepada Hasan Nasrallah yang dipandang sebagai martir paling agung, suci dan terkasih dalam perjalanan yang dipenuhi dengan pengorbanan dan kemartiran bahwa Hizbullah akan melanjutkan perjuangan untuk menghadapi musuh dalam mendukung Gaza dan Palestina dan dalam membela Lebanon dan rakyatnya yang teguh dan terhormat. Israel dan Hizbullah memang mempunyai sejarah konflik selama beberapa dekade. Namun, pertempuran lintas batas antara Israel dan Hizbullah di Lebanon selama hampir setahun terakhir dipicu pertikaian di Gaza. Kamu mungkin bertanya-tanya siapa sebenarnya Nasrallah, sehingga Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dalam serangan rudal balistiknya ke Israel mengatakan serangan tersebut adalah satu respon atas kematian pemimpin Hizbullah. Nah, selama ini Nasrallah digambarkan sebagai sosok misterius yang mempunyai hubungan sangat dekat dengan Iran. Ia mempunyai peran kunci mengubah Hizbullah menjadi kekuatan politik dan militer seperti sekarang ini dan dihormati oleh para pendukung kelompok tersebut. Konon di bawah kepemimpinan Nasrallah, Hizbullah ikut membantu melatih para pejuang dari kelompok milisi Palestina, Hamas, dan bahkan kelompok milisi di Irak dan Yaman. Pada masa kepemimpinannya pula Hizbullah memperoleh rudal dan roket dari Iran untuk dipakai melawan Israel. Nasrallah memimpin evolusi Hizbullah dan milisi yang dibentuk untuk melawan pasukan Israel yang menduduki Lebanon dan menjadi kekuatan militer yang lebih kuat dari tentara Lebanon. Kemudian Hizbullah menjadi pemegang kekuasaan dalam politik Lebanon, penyedia utama layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta bagian penting dari dukungan Iran dalam usaha meraih supremasi regional. Kini, sepeninggalan Nasrallah, Sheikh Naim Qasim dipercaya menjadi pemimpin sementara Hizbullah. Ia pun menyatakan Hizbullah akan terus melawan Israel dan siap menghadapi pertempuran panjang meski pemimpin mereka Nasrallah
tewas dibunuh dalam sebuah serangan udara Israel. Sheikh Naim Qasim dalam pernyataannya yang disiarkan di televisi mengatakan, jika Israel memutuskan untuk melancarkan ofensif darat, maka para pejuang Hizbullah siap menanti. Nah, dalam pernyataan yang disiarkan oleh televisi ini, dikatakan untuk pertama kalinya, seorang figur senior Hizbullah muncul di muka umum sejak Nasrallah terbunuh. Sekedar informasi untuk kamu nih guys, Sheikh Naim Qasim ini adalah sosok veteran dalam kelompok pejuang Hizbullah. Ia menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal sejak tahun 1991. Ia diangkat menjadi wakil sekretaris jenderal di bawah sekretaris jenderal Hizbullah mendiang Abbas al-Musawi, dan Sheikh Naim Qasim tetap dalam perannya kala Nasrallah menjadi pemimpin Hizbullah. Tak dipungkiri, kematian Hasan Nasrallah menjadi pukulan telak yang bikin pedih Hizbullah, yang selama beberapa waktu terakhir mendapat serangan bertubi-tubi dari Israel. Kini yang tak bisa juga dibantah, struktur komando Hizbullah menjadi berantakan dengan lebih dari belasan komandan tinggi tewas dalam serangan militer Israel. Komunikasi Hizbullah pun sudah disabotase dengan ledakan alat komunikasi pagar dengan walkie-talkie serta banyak gudang senjata Hizbullah menjadi sasaran serangan udara Israel selama sepekan terakhir. Analis keamanan Timur Tengah yang berbasis di Amerika Serikat, Muhammad Al-Basra, mengatakan bahwa kematian Hasan Nasrallah memiliki implikasi signifikan, berpotensi mengganggu stabilitas Hizbullah dan mengubah strategi politik dan militer Hizbullah dalam jangka pendek. Namun, negara sekutunya Iran sudah menunjukkan perlawanan ke Israel dengan rudal-rudalnya. Pembunuhan Nasrallah memang tak hanya jadi pukulan telak bagi Hizbullah, tapi juga Iran. Bahkan di negara tersebut 5 hari berkabung atas kematian Nasrallah telah dilakoni. Mereka juga telah mengambil kebijakan darurat dengan menyembunyikan pemimpinnya, Ayatollah Ali Khamenei, mengantisipasi terjadinya pembunuhan terhadap dirinya. Sudah jelas terlihat bahwa Israel kini terlibat dalam permusuhan dengan kelompok bersenjata dan militer beberapa negara, termasuk Iran, Suriah, dan kelompok-kelompok sokongan Iran yang beroperasi di Lebanon, Gaza, Irak, dan Yaman. Serangan rudal balistik Iran terhadap Israel tempo hari merupakan eskalasi besar terbaru. Israel telah berjanji untuk memberikan balasan atas serangan rudal balistik Iran yang turut campur atas peperangan yang berlangsung antara Hizbullah dan Israel. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan serangan tersebut sebagai kesalahan besar yang akan dibayar oleh Iran. Diketahui rudal balistik yang dipakai Iran memporak-porandakan Israel adalah rudal Ghadar, Emad, dan Fatah. Nah, untuk rudal Ghadar menggunakan kombinasi bahan bakar cair dan padat. Rudal ini juga diproduksi dalam 3 varian, yakni Ghadar S, Ghadar H, dan Ghadar F. Dengan jangkauan masing-masing 1.350 km, 1.650 km, dan 1.950 km. Rudal Ghadar memiliki panjang sampai 16,58 meter dan berat antara 15 hingga 17,5 ton. Memiliki hulu ledak yang dikonfigurasi ulang untuk meningkatkan aerodinamika dan akurasinya. Sementara rudal Emad adalah rudal versi perbaikan dari rudal Ghadar. Rudal ini dilengkapi dengan sistem pemandu yang telah diperbarui. Rudal ini juga dilengkapi dengan hulu ledak yang mampu bermanuver dan mampu melakukan penyesuaian saat terbang, sehingga meningkatkan akurasinya dan memiliki jangkauan 1.700 km. Lalu ada rudal hypersonic Fatah. Versi yang digunakan kala Iran menghujani langit Israel adalah rudal Fatah 1 dan Fatah 2. Rudal Fatah 1 berbahan bakar padat yang memiliki jangkauan 1.400 km yang dapat melaju dengan kecepatan Mach 13 hingga Mach 15, sehingga sangat sulit untuk dicegat. Nah, desainnya memungkinkan rudal untuk bermanuver serta nozzle yang dapat digerakkan memungkinkannya untuk menghindari sistem anti rudal yang ada. Iran juga menggunakan Fatah 2 yang memiliki desain hulu ledak baru dan mampu membawa hulu ledak luncur sehingga menambah kemampuan jelajah luncur hypersonicnya. Sama seperti versi pertama, rudal Fatah 2 juga mempunyai kemampuan mempertahankan kecepatan tinggi saat bermanuver di udara. Wah, benar-benar canggih ya guys. Nah, menurutmu, upaya balasan seperti apa yang bakal dilakukan Hizbullah sendiri membalas dendam ke Israel? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.